Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sidi dengan NIM 9114211177. Saya jurusan Pendidikan Ekonomi semester 3 kelas A. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dimana diampu oleh Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SEMM. Dalam pembuatan video ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengguna pengembangan sistem organisasi bisnis. Jadi, yang pertama, dukungan sistem informasi organisasi bisnis bagi organisasi sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Para manajer perusahaan sistem informasi eksekutif yang dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam figur tersebut. Nah, jadi itu mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Kemudian, organisasi layanan informasi yang pertama, 1. Sumber daya informasi yang telah mengidentifikasi sumber daya informasi yang terdiri atas piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi pengguna, fasilitas basis data, dan juga informasi. Sebagian besar sumber daya ini pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CEO. 2. Spesialis informasi. Buku ini menggunakan istilah spesialis informasi atau information specialist untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Dan yang ketiga, sistem analisis sistem adalah orang yang ahli di dalam mendefinisikan masalah dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang keempat, webmaster. Webmaster sendiri bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Kemudian ada komputasi pengguna akhir. Sistem informasi yang pertama dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi para pengguna. Pendekatan ini masih dipergunakan untuk banyak proyek-proyek sistem saat ini menunjukkan bagaimana spesialis informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan pengguna dari komputer. Panah-panah di dalam figur tersebut mencerminkan aliran komunikasi dua arah. Nah, jadi komputasi pengguna akhir ini disebabkan oleh 4 pemain utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Kemudian yang kedua, antrian layanan informasi. Dan yang ketiga, murahnya piranti keras. Keempat, piranti lunak siap pakai. Kemudian, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan
berlaku kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi di dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Kemudian di sini ada kriteria pendidikan, pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Jadi pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu di dalam spesialis informasi dengan menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkan ketika mereka pernah ikut terlibat di dalam komputasi pengguna akhir. Pengetahuan pengembangan sistem pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari baik itu melalui mata kuliah formal ataupun melalui upaya sendiri seperti membaca, mengamati jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan, otomatisasi kantor ketika kita melacak kembali jalan yang telah ditempuh oleh komputasi bisnis selama 50 tahun. Sejarahnya kita seringkali menemui istilah-istilah otomatisasi kantor, yaitu seperti office automation. Dilihat dari namanya, yaitu otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor dapat dilacak kembali hingga awal tahun 1960-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengolahan kata word processing untuk menyatukan suatu konsep yang menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas kantor dipusatkan pada pengolahan kata-kata. Kemudian ada kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi, seperti geografis selama tempat kerja. Nah, terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomunikasi atau lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Konsep ini dimulai dengan telecommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan fasilitas organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan. Sebuah organisasi maya di sebuah organisasi atau virtual organization operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Kemudian menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif informasi. Kemudian kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan sistem. Pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting sampai kepada suatu titik ekstrem pengguna yang dapat melakukan seluruh
kegiatan pekerjaan pengembangan. Baik, itulah sedikit penjelasan materi tentang pengguna pengembangan sistem organisasi bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum.